gue mau cerita. 2 hari yang lalu itu gue ada syuting Kalapuna, salah satu channel YouTube horor. Di sana gue diminta sebagai host, dan even gue pertama kali ngejalanin host di dunia perhororan ya, yang gue tuh memang masih tabu banget akan hal-hal horor. Sempet begitu gue bawain acara segala macem. Awal mulanya sih gue udah ngerasa wah nggak beres nih, karena memang hari pertama gue ngejalanin kerjaan gue sebagai host itu, kita kan begitu datang ke suatu tempat itu sempat minta izin, dan si bapaknya ini ngeliatin gue tuh yang rada-rada matanya tuh kayak mata udah jangan, lu jangan deh. Si bapaknya ini nih, mungkin bisa dibilang si bapak ini adalah sesepuh kali ya di daerah tersebut. Sebut aja daerah B lah ya. Jadi dia tuh kayak ngeliatin ke gue, padahal yang ngomong itu, yang minta izin itu ada rekan gue namanya Puspita. Nah itulah dia tuh yang sebenarnya ngobrol sama si bapak ini gitu kan. Tapi gue cuma ngeliatin aja dari jauh, maksudnya nggak terlalu jauh banget. Jadi sekitar jarak bapak itu sama gue tuh sekitar 15 meteran lah tuh. Gue nggak ngomong sepatah kata pun sama si bapak ini, tapi si bapak ini ngelihatnya ke gue gitu kan, kayak ngeliatinnya tuh yaudah jangan deh, udah mending lu cabut deh, kayak gitulah gambaran matanya si bapak ini ngomong ke gue gitu kan. Tapi akhirnya ada orang lagi kan yang nanya gitu kan, emang dari mana mbak, dari mana kak gitu kan, bla bla segala macam. Tim gua ngasih tahu bla 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 segala macam. Akhirnya diizinin dengan catatan, oke, kalian boleh, cuma kami warga sini nggak nerima resiko apapun itu di luar tanggung jawab kami. Karena gue mikirnya oke, fine aja gitu kan, gue sama kru segala semacam mikirnya ya udahlah nggak apa-apa, toh kita juga cuma pengen ngulik doang, pengen cari tahu doang gitu kan, pengen tahu nih sejarahnya tuh kayak gimana, cuma pengen tok di situ aja gitu, nggak yang kita pengen belagu betantang tenteng segala macam, enggak gitu kan. Terus setelah itu gue ini langsung lah mulai tuh syuting segala macam. Yang gue datang dan gue jalan dari tempat lokasi pertama nih, lokasi gue pada ngumpul sama anak-anak gitu, karena kita janjian kan sama kru berangkat ke sana tuh gue masih happy aja. Bahkan tuh gue sempat ngedengerin beberapa lagu kesukaan gue di mobil ketika gue jalan ke sana, masih happy, masih wah, masih bla bla segala macam kan. Dan happynya gue tuh di luar, memang gue nggak ngebanyol yang gimana gitu kan, nggak ngebanyol tuh nggak punya pikiran, nggak sembarangan ngomong lah intinya. Gue cuma melesetin lagu gue doang ya kan, sambil gue nyanyi bla bla segala macam. Sampai akhirnya sampailah gue kumpul sama anak-anak tempat itu. Akhirnya kita mulai syutingnya kan. Pas lagi di tempat syuting tuh gue ngerasa oh mungkin memang ini gitu kan, cara mereka pengen interaksi sama gue sama Mbak Puspita gitu kan. Mungkin mereka pengen keberadaan gue nih ada nih, cuma gue yang nggak mau nggak mau ngambil pusing, dan gue tuh nggak mau yang ribet-ribet apa segala macam. Karena gue mikirnya gini, gue di sini kerja, gue di sini mau cari tahu sejarah kalian gitu kan, bukan yang pengen ngusik atau nggak suka nih lu jangan deh gangguin orang warga sini. Gue nggak kayak gitu, maksudnya gue nih cuma pengen tahu aja gitu kan. Gue ngejalanin gue ngasih pertanyaan ke Mbak Puspa, karena partner gue ini, Mbak Puspa ini, dia tuh orang yang mungkin bisa dibilang anak indigo kali ya. Cuma karena memang sebenarnya gini, beberapa orang pun yang katanya orang bisa, yang katanya orang pinter, setiap kali ketemu sama gue itu mereka selalu nanya, Mbak namanya siapa? Gue selalu ditanya nama panjang gue, ditanya gue tuh lahir hari apa, dan selalu gue tuh ditanya, Mbak ini wangi loh. Gue pikir karena gue pakai parfum gitu kan, gue mikirnya iyalah gue pakai parfum gitu soalnya gitu kan. Tapi gue tuh nggak pernah ngerti apa yang orang-orang
mereka itu nganggep wangi ini gitu kan. Mbak tuh wangi loh, selalu ngomong kayak gitu ke gue. Akhirnya udahlah, dan gue tuh nganggap sepele banget akan hal itu. Ya gue mikirnya orang itu ya paling mau ngajakin ngobrol apa gimana gitu kan, selalu deh. Nah setelah itu ada juga yang jadi gue ini perokok ya, gue perempuan tapi gue ngerokok, please jangan dijudge. Gue kumpul sama sepupu-sepupu gue berempat, kita nongkrong di kafe. Dari sepupu gue ini gue cowok 3, cewek gue sendiri nih. Si sepupu gue ini nggak ada yang bawa korek, karena yang ngerokok cuma 2 orang nih cowok, temen sepupu gue sama gue bertiga ya kan. Nggak ada yang bawa korek. Samping gue ada bapak-bapak, nggak enak dong kalau seandainya gue yang pinjam korek. Akhirnya gue nyuruh sepupu gue yang cowok ini salah satunya buat minjem korek ke si bapak-bapak ini. Bapak-bapak ini pikir apa, penampilannya tuh jadul banget, kayak apa sih, kayak orang-orang Jawanya tuh Jawa yang bener-bener Jawa dari kampung banget. Pakai bajunya aja tuh yang apa, baju ada lah pokoknya, baju khas Jawa gitu, sama pakai blangkon yang gue lihat itu kan. Nah si sepupu gue ini ngomong gini, permisi pak, boleh minjem korek gitu kan, saya lupa bawa korek. Oh iya silakan, kata si bapaknya itu kan, sambil sepupu gue ini bakar rokok. Si bapak ini ngomong, mas itu mbaknya Iga Jarang yo, katanya gitu kan. Wah saya nggak tahu pak gitu kan. Gue dipanggil lah ya kan, Jan bapak-bapak nanya pengen nanya mulu gitu. Ya gue namanya orang tua kan, kita harus santun, harus sopan gitu. Iya pak ada apa, gue nih jawab gitu kan. Terus kata si bapak ini, mbak tuh wangi Iga Jarang, kata gitu, banyak yang suka. Dalam arti yang suka itu bukan laki-laki, bukan manusia, tapi hal-hal yang seperti itu ke gue ya kan. Akhirnya iya pak, masa iya gitu, iya 1001 orang kayak gini, dia bilang gitu. Dan gue yang oh gitu ya. Banyak beberapa orang itu yang bilang tuh, Jan coba deh lu dalemin lagi, lu belajar lagi kayak gini. Cuma karena gue nih orangnya cuek banget akan hal-hal kayak gitu. Gue percaya tapi tidak mau mendalami gitu. Nanti lu gini deh, nanti lu gitu deh, kata nanti lu bisa ngerasain ini, nanti lu bisa tahu ini. Dan gue bukan tipikal orang yang mau nyoba akan hal kayak gitu, karena gue mikirnya aduh gue sibuk sama kerjaan gue sibuk sama ini, gue sibuk sama keluarga gue malas mikir-mikirin kayak gitu. Dan bukan passion gue banget nih kayak gitu untuk memperdalami kayak begitu gitu. Cuma sekedar pengen tahu dan tahu gitu kan. Oke, setelah itu ini sedikit cerita ya. Oke, udah pas gue balik lagi nih ke acara yang syuting Kalapuna itu ya kan, udah kelar syuting. Akhirnya karena gue besoknya ini ada acara di Bandung jam 9 pagi, gue sebagai MC wedding ya kan. Gue berangkat duluan lah, anak-anak masih pada kumpul ya kan, dan kru juga masih pada kumpul. Gue bilang lah ke Mbak Puspita ini, Mbak gue cabut ya, gue duluan, gue bilang kayak gitu. Karena besok gue, oh iya kak makasih banyak ya. Si Mbak Puspita tuh ngomong gitu ke gue, maaf ya kalau ngerepotin, makasih banyak lo, sekali lagi hati-hati di jalan, kata dia gitu kan. Akhirnya udahlah nih, berangkat gue kan. Di beberapa perjalanan itu gue sempet ngelewatin, lu tau lah tol dari Bogor dari gue tuh kemarin OTW dari Cibinong ke Bandung. Lu pasti tahu kan kita tuh lewat mana, lewat tol apa gitu kan, yang keluar tuh pasti tol Pasteur. Setelah gue lewat sana beberapa kali, ya mungkin suges gue atau kayak gimana, gue ngerasain pundak gue tuh panas ya kan. Akhirnya temen gue ini ngomong, Jan cari penginapan aja dulu ya kita, karena nggak mungkin nih ke gedung jam 3 pagi, dia bilang gitu. Karena gue juga belum ngoling si pihak WO nya, takutnya udah pada tidur. Temen gue ini ngomong gitu, oke kita cari penginapan aja yang dekat dari lokasi tempat kita besok ngejob, gue bilang gitu kan. Akhirnya oke Jan, berangkat kita ke sana. Setelah berangkat nyampe nih kita di hotel ya kan. Gue ngomong gini, tolong ya lu pesenin aja dulu kamarnya, nanti takutnya nggak bisa masuk karena penuh, karena memang parkiran di setiap hotel itu mungkin karena malam minggu kali ya waktu itu penuh semua ya kan. Akhirnya
gue ngomong lah sama temen gue ini, lu pesanin dulu deh kamarnya, nanti kalau memang ready kamarnya baru gue turun bawa barang gitu kan. Oke Jan, siap gitu. Di mobil aja gue kan sambil nungguin temen gue ini ya kan, di mobil bla bla segala macam, gue main handphone, gue sambil dengerin lagu. Tiba-tiba kayak ada yang nyebrang depan gue dan gue nggak mikirin itu apa ya kan. Tiba-tiba tuh kayak badan gue anget, terus panasnya naik turun. Gue berangkat ke sana, kelar gue acara pun gue masih bisa jalan-jalan, masih bisa ketemu sama temen gue di Bandung kan. Kelar terus gue ketemu sama temen gue, memutuskan untuk pulang lagi ke Jakarta ya kan, karena sebenarnya gue tinggalnya di Tangerang ya kan. Pulang lagi gue ke Tangerang. Akhirnya pas gue pulang itu udah di situ badan gue nggak enak, mood gue hancur. Tiba-tiba gue ngerasa kok gue sedih banget ya, tapi gue tuh nggak tahu apa yang gue sedihin, apa yang gue nangisin gitu, apa yang bikin gue tuh mood gue tuh hancur, gue nggak tahu gitu kan. Gue telepon nyokap, biasanya gue mungkin kalau saat itu gue lagi kangen sama nyokap, gue telepon nyokap biasa aja, nggak ngilangin mood gue gitu kan. Malah makin jadi gue nih nangis nih, tapi gue tuh nggak tahu yang gue tangisin apa. Sampai salah satu penjaga kos di tempat gue ini, gue bikin status gue udah sampai kosan. Gue nggak bikin status sampai kosan, gue bikin status foto gue pas abis liburan di sana. Nah mbak kosnya ini ngomong gini, Kak Janul kata gitu, karena gue juga sering dipanggil Janul kan. Belum pulang tah kata dia gitu kan. Kok belum ngeliat karena kamarnya sih yang jaga kos gue itu di lantai 5, deket tempat kita kalau seandainya mau masak, mau makan, mau ngerokok itu di atas. Sedangkan waktu itu gue di lantai 4, cuma sekarang gue pindah di lantai 1 ya kan. Akhirnya gue balas dong, gue pap, gue lagi tidur pakai jaket, pakai selimut, lagi sakit nih butuh tukang urut kata gue gitu ya kan. Akhirnya ya udah mau dibawain susu nggak, aku ke bawah ya mbak kata dia gitu. Oke kata dia. Akhirnya dia ke bawah, dia datang ke kamar gue ya kan, dia bawain susu, ngobrol, dia pegang badan gue panas katanya. Oh iya ini panas kak, aku mau berobat deh mbak, gue ngomong gitu kan. Yang tadinya pikiran gue pengennya gue ini diurut gitu kan, tapi gue mikir kayaknya nih badan gue sakitnya karena memang kecapean gitu kan. Akhirnya gue memutuskan untuk berobat ya kan. Sampai akhirnya abis maghrib gue niatin itu mau berobat, gue diantar sama si penjaga kos di sini kan, perempuan. Mbak anterin aku berobat yuk. Pas dia ngeliat gue, Mbak Jana jangan berobat, Mbak Jana ke tukang urut aja kata dia gitu kan. Tukang urut di mana ada pokoknya gitu. Diantar gue ke tukang urut ya kan. Begitu gue sampai ke tukang urut, dia ngomong gini, ibu-ibu yang ngurut ya. Ya Allah mbak, dari mana kata dia gitu kan. Gue pikir si ibu yang tukang urut ini nanya gue tuh tinggal di mana, dari mana tuh karena tinggal di mana gitu kan. Gue jawab dong, oh di sini bu gitu. Oh bukan, kemarin dari mana, dia bilang gitu ke gue kan. Gue mikir kan, kemarin saya dari Bandung. Enggak kata gitu. Bukan kata dia gitu. Abis dari hutan ya, dia bilang gitu ya kan. Di situ gue langsung mikir apa mungkin yang gue syuting Kalapuna itu ya kan. Akhirnya gue ngomong, oh iya bu, kemarin saya habis ada kerjaan, saya habis syuting di hutan kata gitu. Iya nih ikut, si ibunya ngomong gitu. Ini gue cerita kayak gini sambil merinding loh. Kata dia, iya nih ikut 2, dia bilang gitu. Di kaki 1 sama di bawah tangan sebelah kiri gue 1, dia bilang gitu kan. Gue langsung di situ, memang sih kelihatan juga gue tuh beda banget. Gue ngerasain badan gue tuh yang sakitnya tuh bukan sakit yang sakit biasanya nih. Gue nih kalau seandainya udah ngerasa badan gak enak, gue minum susu beruang, madu, makan, itu udah seger badan gue. Even gue tidur cuma 3 jam 4 jam, kalau gue udah konsumsi itu gue udah seger. Tapi ini enggak, gue sampai kemarin tuh hampir seharian gue di kamar pas sebelum mbak yang jaga kos ini datang ya gitu. Terus setelah itu udah kelar bla bla segala macam, sambil diurut nih. Pas sambil diurut nih, aduh, gue udah ngerasain ya mual seadanya, kayak enak gitu kan. Terus akhirnya gue sambil nggak tahu sih ibu itu tuh ngomong apa ke gue gitu, ngomongnya tuh samar-samar gitu kan.
wis ojo gitulah, si ibunya tuh ngomong kayak ada ojo-ojonya, tapi ngelihatnya tuh nggak ngelihat ke gua. Terus badan gua tuh ditiup dari atas kepala sampai ke bawah tuh, ditiup sama dia, kayak digituin sambil dia kayak baca-baca apa lah gitu. Terus tiba-tiba ditiup. Karena gue orangnya gini, sekalipun gue tahu gue iga jarang apa segala macem, tapi gue nggak pernah mempelajari itu gitu kan, karena gue cuek ini kan. Akhirnya gue dikasih air, terus dalamnya tuh kayak ada daun sirih 1 lembar gitu kan. Abis dibaca-bacain, terus gue disuruh minum, terus dibungkusin juga buat nanti katanya di rumah minum, dia bilang gitu. Nanti daun sirihnya tuh ditaruh di atas kepala, dia bilang gitu. Akhirnya dihabisin. Setelah itu ya udah, badan gue ngerasa enakan gitu. Nah, si ibu ini sempat ngomong gini, Mbak, kata gitu, Mbak ini namanya siapa, kata dia gitu. Jana Bu, aku bilang gitu kan ya. Oh Mbak Jana, kata gitu. Mbak Jana itu wangi loh, kata dia gitu kan. Jadi mau ada yang cerita ke Mbak Jana. Tadinya mau cerita ke Mbak yang teman Mbak Jana. Di situ gue langsung mikir, kayaknya nih dia mau cerita ke si Mbak Puspita ini, rekan gue ini kan. Cuma nggak, entah kenapa malah di sini mungkin gue yang lemah apa kayak gimana, karena jujur Mbak Puspita itu nggak ngerasain apa-apa dan flat aja gitu, kayak kaget doang gitu. Kayak gue kan panic attack banget gitu kan, yang ini itu segala banget. Dan gue di sini tuh ngerasa, pas kemarin tuh gue ngerasa nggak nyaman, maksudnya kayak bentar-bentar pundak gue panas, gue merinding itu segala macem. Tapi Mbak Puspita itu santai banget, karena mungkin dia sampai sempet ngeliat ada kok di sini. Nah loh, di situ gue langsung udah Mbak, oke, kalau seandainya ada udah ada aja gitu, tapi jangan diliatin saya dan segala macem gitu. Even gue nggak takut pun belum siap gue buat hal-hal kayak gitu. Jadi gini sih buat teman-teman yang sempat ngerasain hal-hal yang sama kayak gue gitu kan, horor-horor yang sebenarnya tuh ada sebenarnya tuh kejadian, tapi kita nggak nyangka dan kita nggak tahu karena memang kita belum paham akan hal itu. Jadi nggak selamanya penyakit itu bisa diobatin dengan medis. Gue Jana, saksikan terus Kalafula dan jangan lupa like dan subscribe. Thank you.